Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kembali lagi bersama saya Siti Nurhasanah NPM 5018078 kelas 5A. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim, kepulauan, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang pertama itu negara maritim. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Yang kedua, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut posisi Indonesia secara astronomi dan geografis. Berdasarkan letak astronomi, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara 2 samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu faktor penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara agraris terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, yaitu ekonomi masyarakat, sosial masyarakat, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat. Yang pertama, ekonomi masyarakat. Luas perairan Indonesia yang sangat luas ini menyebabkan mata pencaharian, khususnya masyarakat yang berada di pesisir pantai, lebih cenderung dalam pengelolaan sumber daya laut. Mata pencaharian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut diantaranya nelayan, petani garam, pedagang souvenir, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, sosial masyarakat. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara yang lain akan melewati dan singgah ke Indonesia, sehingga berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang ketiga, budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan masyarakatnya terdiri dari ratusan suku bangsa dengan keragamannya, semisal keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi budaya Indonesia, diantaranya yang pertama, mudahnya terpengaruh budaya asing. Yang kedua, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Yang ketiga, timbulnya keanekaragaman kebudayaan akibat pengaruh luar.
Yang keempat, transportasi masyarakat. Negara maritim tidak memungkinkan pada satu transportasi saja. Tentunya, Indonesia banyak membutuhkan berbagai jenis transportasi. Pengaruh negara maritim terhadap transportasi di Indonesia antara lain, yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat beragam moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Yang keempat, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga di pulau lain. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.